Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Anastasia Higin, NPM 202510115045. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, kita perlu mempelajari pengantar hukum Indonesia. Mata kuliah ini membantu kita memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia secara umum. Sebelum mempelajarinya lebih dalam, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu hukum. Walaupun berbeda pandangan, semua sepakat bahwa hukum adalah aturan yang dibuat untuk menertibkan masyarakat dan mengatur kepentingan manusia. Menurut Ulrich, hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan untuk menjaga ketertiban dan harus dipatuhi oleh semua orang. Jika dilanggar, pemerintah dapat memberikan sanksi. Menurut Sacipto Raharjo, hukum adalah hasil pemikiran manusia yang berisi petunjuk dan untuk cara bertingkah laku. Hukum dibuat berdasarkan ide dan nilai keadilan masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih baik. Dan menurut Ahmad Ali, hukum adalah aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat, menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, ada sumber aturan berasal dari masyarakat atau disahkan oleh negara. Dan kedua, ada sanksi, hukuman dari negara jika aturan dilanggar. Dan terakhir, ada sistem. Semua aturan tersusun dalam satu kesatuan yang teratur. Hukum menjadi tata hukum atau sistem hukum melalui proses resmi dari negara. Secara sederhana, hukum adalah aturan umum yang mengatur perilaku masyarakat. Tata hukum adalah hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara pada waktu tertentu. Ada 3 konsep penting dalam studi hukum yang saling berhubungan. 1. Tata hukum, atau aturan hukum yang disusun oleh pemerintah agar mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. 2. Hukum positif, hukum yang sah dan berlaku saat ini di suatu negara. 3. Hukum yang akan datang, hukum yang diharapkan berlaku di masa depan. Kita masuk pada pembahasan pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia adalah mata kuliah atau materi yang diperkenalkan secara umum dasar-dasar hukum yang berlaku saat ini adalah hukum positif di Indonesia. Sejarahnya dahulu dikenal sebagai nama Pengantar Tata Hukum Indonesia. Nama ini diubah pada tahun 1993 menjadi Pengantar Hukum Indonesia dengan materi yang berfokus pada hukum positif di Indonesia. Isi materinya berisi tentang seluruh hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, termasuk hukum pidana, perdata, dan tata negara. Tujuannya untuk mengantarkan atau mengenalkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum Indonesia agar bisa memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, hukum positif atau ius constitutum. Fungsinya mengantarkan mahasiswa untuk memahami hukum Indonesia sebelum mempelajari cabang-cabang hukum yang lebih khusus. Sedangkan pengantar ilmu hukum mempelajari teori-teori dasar hukum secara luas dan umum, tidak terbatas pada satu negara atau waktu tertentu. Ini mencakup hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan di berbagai tempat. Fungsinya menjadi dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum secara lebih luas, termasuk konsep-konsep dan teori hukum yang mendasar. Persamaan, keduanya merupakan mata kuliah dasar dan persyaratan penting untuk studi hukum lebih lanjut. Bersama-sama mereka memberikan kerangka pemahaman yang menyeluruh tentang hukum. Pengantar ilmu hukum mempelajari teori dan konsep dasar hukum secara umum, tidak terbatas pada satu negara. Ini adalah fondasi atau dasar utama untuk memahami hukum secara luas dan komprehensif. Sedangkan pengantar hukum Indonesia memiliki dasar dari PIH. Mahasiswa mempelajari PHI yang secara khusus membahas hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Kesimpulannya adalah pengantar ilmu hukum adalah dasar teoritis dan luas tentang hukum, sedangkan pengantar hukum Indonesia adalah penerapannya yang spesifik untuk konteks hukum di Indonesia. Keduanya adalah mata kuliah wajib yang saling melengkapi dalam studi hukum. Selanjutnya ada sejarah tata hukum Indonesia.
Sebelum Belanda datang, masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum adat sendiri yang mengatur kehidupan suku, desa, dan kerajaan. Masa VOC 1602 sampai 1799. Belanda mendirikan VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. VOC memiliki hak istimewa atau hak oktroi untuk berdagang, berperang, berdamai, dan mencetak uang. VOC membuat peraturan sendiri yang dipaksakan kepada rakyat Indonesia. Pada tahun 1643, semua peraturan VOC dikumpulkan menjadi Statuta Batavia. Selain hukum VOC, hukum adat Indonesia juga masih berlaku. VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799. Dan pada masa Bersluitenregeringh 1814 sampai 1855. Setelah Inggris pergi, Belanda kembali. Raja Belanda menjadi penguasa penuh atas jajahan. Ia membuat peraturan umum Algemene Verordening untuk seluruh jajahan. Beberapa kitab hukum penting dibuat. Ada RO yang berisi peraturan organisasi pengadilan, AB ketentuan umum perundangan, BW KUH perdata, WFK KUH dagang, RF acara perdata. Pada masa Regeringh Straatregeringh tahun 1855 sampai 1926. Setelah Undang-Undang Belanda 1848 berubah, kekuasaan raja dibatasi oleh parlemen. Peraturan untuk jajahan dibuat bersamaan parlemen melalui Reglement atau RR. Beberapa hukum penting diberlakukan seperti KUHP Eropa 1866, KUHP non-Eropa 1872, dan ada Wetboek van Stafres 1915 untuk semua golongan. Pada masa Indische-Straatregeringh 1926 sampai 1942, Undang-Undang Belanda berubah lagi pada tahun 1922. Mulai tahun 1926, berlaku Indische-Straatregeringh semacam Undang-Undang Hindia Belanda. Bangsa Indonesia mulai ikut dalam pembentukan hukum lewat Volkskrant. Ada 3 golongan hukum. Yang pertama adalah Eropa memakai hukum BW, WFS, dan WFK. Pribumi memakai hukum adat dan HIR atau IR. Timur asing memakai hukum adat sendiri dan sebagian hukum Eropa. Masa Jepang 1942 sampai 1945. Jepang mengatur Indonesia lewat Osamu Seirei. Hukum Belanda masih berlaku sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan militer Jepang. Hukum adat tetap berlaku bagi orang Indonesia. Jepang juga mengatur sistem pengadilan baru seperti Tihohoin atau pengadilan negeri. Sejarah tata hukum Indonesia setelah merdeka. Masa 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Aturan lama tetap berlaku sementara, sesuai aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Masa 1949 sampai 1950. Setelah konversi meja bundar, berlaku Konstitusi RIS. Hukum lama tetap berlaku selama belum dicabut. Masa 1950 sampai 1959. Indonesia kembali ke NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Semua peraturan lama tetap berlaku sampai Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir masa 1959 sampai dengan sekarang. Sejak 1959, Indonesia memakai Undang-Undang Dasar 1945 kembali. Tata hukum Indonesia terdiri dari peraturan lama yang masih berlaku dan peraturan baru sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pembahasan sumber hukum. Sumber hukum adalah asal atau dasar berlakunya hukum, yaitu dari mana hukum itu dibuat dan mengapa hukum itu mengikat masyarakat. Macam-macam sumber hukum.
Sumber hukum material berasal dari kesadaran dan nilai keadilan masyarakat. Sumber hukum formil berasal dari cara terbentuknya hukum seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pertama, undang-undang. Peraturan tertulis yang dibuat oleh DPR dan Presiden dan mengikat seluruh masyarakat. Kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus oleh masyarakat hingga dianggap sebagai aturan hukum. Jika dilanggar bisa dikenakan sanksi. Kebiasaan yang memiliki sanksi disebut hukum adat. Ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dalam kasus serupa. Ada dua jenis, tetap, sudah sering digunakan dan menjadi patokan. Tidak tetap, belum dijadikan dasar hukum. 4. Traktat. Traktat adalah perjanjian antara negara. Ada bilateral atau dua negara, multilateral atau banyak negara. Traktat berlaku setelah disetujui DPR dan disahkan oleh Presiden. Yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli yang dijadikan acuan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Contohnya, von Savigny mengatakan hukum berasal dari kesadaran masyarakat, bukan dari pembuat undang-undang.